Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Terima kasih kalian sudah ingin belajar Excel bersama saya. Langsung aja buka Google account kalian. Nah, kenapa Google account? Kan kita belajar Excel. Nah, saya pengennya nggak perlu install Excel gitu. Yang simple-simple aja, yang langsung ada di online. Kalian nggak perlu install sesuatu, laptop kalian bersih, nggak butuh memori. Oke, makanya kita bakal ngegunain Google Spreadsheet atau Google Sheet. Si konsepnya bakal mirip banget sama Excel, ya kan? Walaupun Excel berbayar, makanya saya juga pengen. Si konsepnya sebenarnya benar-benar mirip sama Excel. Si tombol-tombol juga mirip, rumus-rumusnya juga sama, kebanyakan ada 80%, 90% rumusnya sama. Jadi dengan kita belajar di Google Spreadsheet ini gak bakal ada masalah kalau kalian pengen nanti aplikasinya di Excel, oke? Dan juga banyak banget keuntungan pakai Google Spreadsheet ini gitu, dari ada kolaborasi, terus bisa ada di handphone kalian, ada di cloud, jadi nggak bakal ngeberatin laptop kalian segala macam. Oke? Langsung aja. Oke. Nah, di sini adalah list belanjaan saya. Ini bohongan, ini random, saya asal bikin pakai dolar, pengen aja biar kelihatan banyak duit padahal nggak punya duit. Oke. Pertama-tama, jadi spreadsheet itu kalau yang belum kalian tahu adalah software atau dokumen yang berisikan tabel-tabel, oke, yang memakai kolom dan baris di dalamnya. Biasa digunain buat ketika kalian pengen mengolah data yang punya data yang beragam dan banyak banget gitu, misalkan 1000-2000 baris misal. Pas banget sama data yang bakal kita olah. Salah satu di sini adalah list transaksi yang udah pernah saya lakuin di masa lalu ceritanya, oke? Nah, pertama-tama sebelum saya bisa tahu berapa cash saya dan rata-rata pengeluaran, saya butuh tahu dulu nih, saya sebenarnya udah ngelakuin pengeluaran berapa, ya nggak? Udah berapa banyak uang yang udah saya belanjain. Sebelum itu pun, berhubung di data kita ini cuma ada banyak dan harga, nggak ada jumlah harga tiap barang yang saya keluarin ketika beli, kita juga butuh informasi itu. Gimana caranya? Nah, di Google Spreadsheet itu ada yang namanya rumus atau formula. Itu adalah suatu penulisan yang khusus buat ngelakuin suatu operasi matematika biasanya, kayak di kalkulator. Cuma ada beberapa tambahan biar bikin Excel kita keren. Oke, biar bikin dokumen kita keren. Langsung aja contohnya di sini. Misalkan saya pengen ngaliin di sini kan berarti kalau saya pengen jumlah uang, ya saya harus ngaliin harga ini dengan banyak barangnya, ya kan? Berarti 100 dikali 1 gitu, ya enggak? Berarti ini 500 dikalikan 1, ya kan? Nah, di Excel itu cara nulis rumus ada sintaksnya, yaitu dengan kalian ngasih sama dengan. Nah, ketika kalian ngasih sama dengan, kalian ngasih tahu Excel, apapun yang saya tulis setelah sama dengan itu adalah tulisan formula atau rumus. Ketika kalian enter, nah langsung tuh 100. Ini juga kalau kalian kasih sama dengan, tek, langsung kan. Nah, daripada kalian ngelakuin ini, ya kan, manual satu persatu dari nomor 2 nih sampai segini, bayangin kalau kalian punya ribuan nomor transaksi, capek tangan kan? Gimana caranya nyuruh Excel ngelakuin perkalian itu sendiri daripada kita cepet ngitung? Ada yang namanya A1 notation. Nah, A1 notation ini adalah bahasa Excel atau
eh, istilahnya cara Excel melakukan suatu operasi matematika berdasarkan sel-sel di dalamnya. Jadi gini contohnya ya, berarti kan saya pengen ngaliin antara sel C dan sel D nih. Kita ngasih tahu dulu A1 notation itu diawali sama kolom, terus diikuti sama nomor barisnya, huruf kolom dan nomor barisnya. Berarti kan kayak sekarang C2 ya kan dikalikan D2 ya kan. Nah langsung sama $100 betul, langsung lagi si formatnya udah langsung dikasih tahu. Sama juga yang bawahnya sama dengan, berarti C3 dikalikan D3, enter, sip. Terus kalian ini sampai bawah. Kalau kalian pengen ngelakuin manual, ada juga cara cepatnya, betul. Ada satu cara trik gampang biar ini perkalian kalian nggak perlu kalian copy paste, nggak perlu kalian masukin satu-satu, yaitu dengan copy paste. Tapi ada cara khusus copy paste-nya, yaitu dengan narik si kotak biru di bawah ini nih. Set, tarik aja ke bawah. Bam. Magic. Semua yang kalian tulisin awalnya tadi manual, langsung ada jawabannya tanpa harus ngelakuin. Ini kalian cuma butuh satu ya nih contoh. Kalian cuma butuh ngelakuin satu kali aja nih, paling atas sama dengan C2 dikalikan D2 ya kan. Langsung tarik semuanya. Tek, beres. Bayangin kalian punya 1000 transaksi, cuma dengan ngelakuin itu semua transaksinya beres. Oke? Saya jelasin sedikit kenapa bisa ngelakuin seperti ini. Jadi ketika kalian narik si kotak bawah, si C2 dan D2 nya itu ikut berubah. Nih, kayak di sini saya contohin tuh. C2 dan 2 dia nunjukin ke sel yang bawah. Nah, ketika kalian tarik si biru itu, si formula juga ikut berubah. Jadi C3 dan D3. Makanya ketika kalian tuh tarik ke bawah semua, itu ngikutin si kolom di sebelah kirinya. Oke, segitu. Lanjut. Tadi saya pengen tahu jumlah pengeluaran, jumlah uang yang sudah saya keluarkan. Berarti kita butuh total kan? Total. Nah, di total ini ada rumusnya atau fungsi yang ada di Excel-nya, udah built-in, udah dari sananya. Itu namanya sum. Oke. Sum ini bakal bisa nerima range. Range itu adalah kumpulan sel-sel yang pengen kalian jumlahin. Gimana caranya? Ada notasinya. Kita kasih tahu dulu sel awal, sel paling awal. Jadi notasi dalam sel itu dari kiri ke kanan, kan tadi saya bilang kolom dulu dari kiri ke kanan, terus baris dari atas ke bawah. Jadi yang paling atas, paling kiri atas sel yang mana dulu? Yaitu di sini contohnya E2 ya kan, E2. Nah itu sel pertama, sampai itu titik 2, sampai di sini ada E21, enter, set, beres. Ini pasti jawabannya pasti segini, kalian bisa cek sendiri, tapi itu angkanya adalah jumlah uang dari sini semua. Jadi saya jelasin dikit lagi, si fungsi sum ini dia nerima range atau kumpulan dari beberapa 2 atau lebih sel buat dijumlahin. Nah, pertanyaan selanjutnya gimana kalau misalkan saya masukin data lagi nih di sini. Misalkan tanggal 11 saya beli kacamata. Satu harganya $15 misalkan. Nah kan, jangan lupa tarik dulu. Nah, langsung kan nggak usah masukin lagi, tinggal tarik aja. Nah gimana sih totalnya nggak berubah nih, masih yang tadi ya nggak? Saya delete tuh, masih ada kan, si totalnya nggak berubah karena kita tadi nulis cuma dari E2 sampai E21. Gimana cara bilang apapun yang ada di kolom ini jumlahin aja, mau berapapun panjangnya. Nah tinggal dihapus si angkanya. Kan tadi saya bilang E itu adalah kolom,
baris itu si angkanya dari 1 sampai berapapun. Berarti kalau saya nggak nulisin angka itu artinya seluruh kolomnya sampai bawah manapun jumlahin aja. Oke? Enter. Nah, berubah. Jadi sekarang sampai berapapun saya masukin di bawahnya itu bakal ada kacamata bayi. Bakal otomatis nambahin. Nah, oke. Segitu dulu. Semoga ini nggak terlalu cepat dan nggak terlalu banyak. Kalau menurut kalian terlalu cepat atau terlalu pusing bagi yang baru mulai, komen aja. Saya bakal nerima banget feedback dari kalian agar saya bisa ngejelasin sesuatu lebih baik lagi ke depannya. Oke? Di rumah kalian cobain masukin nama transaksi kalian sendiri. Oke, bikin kalau kalian belum punya Google account, bikin Google account. Masukin transaksi kalian sendiri. Terus kalau ada masalah tulis aja di komen. Siapa tahu orang lain bisa jawab atau saya sendiri bisa jawab. Oke? Segitu dulu. Si contoh dokumennya bakal saya taruh di website saya, kitangoding.jimmyganteng.com. Pokoknya belajar terus, oke? Maju terus Indonesia, tetap ngoding. Saya Jimmy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.